Gaya tiga calon wakil presiden saat mengajukan gagasan dan melancarkan serangan kepada lawan debat menjadi pembahasan menarik di media sosial, termasuk salah satunya di media sosial X. Berdasarkan hasil analisis drone emprit, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka paling banyak disebut di X setelah debat. Setelah itu disusul dengan nama Muhaimin Iskandar dan paling sedikit adalah Mahfud MD. Perdebatan yang seru saat sesi debat antar calon wakil presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum Jumat malam tak hanya terjadi di arena, namun juga di media sosial. Gaya tiga cawapres saat mengajukan gagasan dan melancarkan serangan kepada lawan debat menjadi pembahasan menarik di media sosial, termasuk salah satunya di media sosial X. Kicauan warganet di X ketika debat cawapres berlangsung pada hari Jumat pukul 19.00 hingga 23.59 WIB pun dipantau oleh drone emprit. Drone emprit merupakan media monitoring berbasis kecerdasan buatan yang memiliki mesin serta kemampuan untuk menangkap percakapan maupun pemberitaan berdasarkan kata kunci. Berdasarkan hasil analisis drone emprit, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka paling banyak disebut di X selama debat. Setelah itu Muhaimin Iskandar dan paling sedikit Mahfud MD. Gibran juga mendapat sentimen positif tertinggi di media sosial X. Sementara sebaliknya, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat sentimen negatif paling besar. Terima kasih. Menurut analisis drone emprit, ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD sama-sama mendapatkan sentimen negatif dan sentimen positif. Gibran mencatatkan sentimen positif paling besar 70%, disusul cawapres nomor urut 3 Mahfud MD 69%, sementara Muhaimin Iskandar 48%. Pada saat bersamaan, Muhaimin mendapatkan sentimen negatif paling besar 41%, Gibran 23%, dan Mahfud mendapat sentimen negatif paling kecil dengan angka 16%. Menurut pendiri drone emprit Ismail Fahmi, sentimen negatif bisa berupa kritikan, serangan, dan sindiran terhadap sosok cawapres di media sosial. Sebaliknya, sentimen positif bisa berupa persetujuan terhadap cawapres. Lantas, akankah keriuhan momen debat cawapres di media sosial akan memengaruhi performa pasangan calon di Pilpres 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Debat perdana cawapres yang digelar pada Jumat pekan lalu masih menjadi bahan perbincangan publik. Munculnya istilah teknis dan singkatan pada debat menimbulkan pro dan kontra. Lantas siapakah cawapres yang mendulang sentimen positif dan minim sentimen negatif pasca debat cawapres 2024? Debat perdana cawapres yang digelar pada Jumat pekan lalu masih menjadi bahan perbincangan publik. Salah satu tema yang terus didiskusikan adalah munculnya istilah dan singkatan yang dianggap tak familiar saat sesi tanya jawab antara cawapres. Diksi tersebut digulirkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada kedua cawapres lainnya. Kedua kata tersebut adalah singkatan SGIE dan juga Carbon Capture and Storage. Pertama-tama, ketika debat, sentimen terhadap Pak Gibran itu paling tinggi positifnya. Itu lebih dari 60% sentimennya positif. Tapi ketika kita lihat jam per jam pasca debat selesai, tepatnya ketika pukul 22 sampai 23 dan kita hanya lihat kata SGIE itu atau SGIE. Dari pukul kita lihat dari pukul 22 pada hari debat sampai tanggal 23 sekitar pukul 10 itu kenaikan tentang SGIE itu sangat tinggi pada pukul 22 sampai 23.
Dan memang setelahnya turun sekitar 2000-an mention per jam, setelahnya turun gitu. Tapi kalau kita lihat memang sentimen negatifnya itu sangat tinggi. Terutama karena publik protes, kenapa kalau singkatannya dalam bahasa Inggris, kalau penyebutannya dalam bahasa Indonesia. Itu pertama itu. Yang kedua, publik juga protes karena pasca mengeluarkan pertanyaan itu, Pak Muhaimin kembali bertanya, nada dan air muka Gibran terlihat agak-agak, kalau publik bilangnya kok meremehkan. Gitu. Kok meremehkan. Dan muncullah kata-kata songong atau kurang elok ya. Kalau saya bahasa Indonesia kayaknya nggak enak banget. Kan itu kan bahasa netizen kan. Nah itu dia bahasa netizen nggak enak ya. Tapi katakanlah kurang songong gitu ya, atau kurang sopan gitu. Dan itu tidak hanya terjadi kepada Pak Muhaimin, tapi juga ditujukan kepada Pak Mahfud MD. Jadi selain penyebutannya, juga karena respon netizen itu karena menilai Pak Gibran kurang elok, kurang sopan kepada kedua seniornya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau menyampaikan respon atas jawaban-jawaban. Yang benar kalau singkatan dari bahasa asing disampaikan dalam bahasa Indonesia, dia akan mengikuti abjad bahasa Indonesia. Kita kalau bikin tesis disertasi ya di kampus-kampus di Indonesia begitu diingatkan kalau presentasi. Tapi kalau akronim mengikuti bahasa asalnya. Ini udah clear ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Gibran benar. Kalau singkatan, SGI itu singkatan, dilafalkan, ngomong itu, dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Kedua soal persepsi. Namanya persepsi itu kan dinamika, ya, dinamis. Kita ada momentum klarifikasi, mengklarifikasi, saling mengklarifikasi. Nggak ada masalah kan, publik mungkin belum mendapatkan informasi terkait soal yang mana yang benar pelafalannya gitu kan, nanti kan ada waktu kita juga mengklarifikasi. Tapi secara umum saya pikir debat kemarin kan akhirnya menjadi dramatis. Kenapa? Yang awalnya Mas Gibran diremehkan, ya, dibikin meme akan ngompol di podium dan lain sebagainya, ternyata yang kejadian sebaliknya. Samsul belimbing apa ya. Faktanya ya kan ya, ternyata apa yang disampaikan secara umum kan sangat diapresiasi oleh netizen juga. Mungkin bisa tadi ada angka 60%. Banyak parameter, bukan hanya drone emprit ya. Kayak Metro TV kan bikin banyak parameter tuh. Ya, siapa yang paling menguasai masalah, siapa yang paling bisa membawa kemajuan dan lain sebagainya. Ada 5 sampai 6 pertanyaan yang dimana itu Mas Gibran sangat unggul ya dibanding dua cawapres lainnya. Munculnya istilah teknis dan singkatan pada debat cawapres Jumat lalu pun menimbulkan pro dan kontra di media sosial. Ada yang menanggapi hal tersebut sebagai kemenangan Gibran menekuk lawannya seperti yang dilakukan ayahnya Joko Widodo saat Pilpres 2014 dan 2019. Ada pula yang menanggapi cawapres nomor urut 2 justru menuai sentimen negatif. Dari internal kami, memang kami juga akan menilai juga ya, mengkoreksi juga sekiranya Gus Imin ini sudah sebagus apa kemarin di debat cawapres. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa cawapres, dengan substansi yang diberikan oleh masing-masing cawapres itu, Caimin bisa dikatakan lebih konkret dengan program-program yang misalkan membahas kredit anak muda, yang singkatannya kamu, dan juga masalah Bansos Plus terkait ekonomi, lalu juga terkait masalah-masalah lainnya untuk kepentingan rakyat. Tapi pada prinsipnya, selain substansi yang disampaikan, tentu etika itu juga perlu. Etika berdebat itu juga perlu, saya rasa, untuk membangun kondisi debat itu lebih harmonis, lebih memang right to the track, yaitu sesuai dengan ideologi gagasan. Karena Pak Anies menyampaikan, publik akan menilai pastinya. Format debat cawapres ini adalah format cerdas cermat untuk hafalan, atau format debat yang membahas ideologi, gagasan, nilai untuk kebijakan-kebijakan. Kita harus tahu, pahami itu, karena jangan sampai calon presiden, calon wakil presiden itu hanya mempermasalahkan masalah-masalah yang kecil, tapi tidak masalah yang lebih besar, yang kompleks dalam artian masalah kebijakan-kebijakan.
Karena ranahnya calon presiden, calon wakil presiden sih sebenarnya tidak di situ. Tapi jangan lupa dalam penyampaian dari dalam bahasa Indonesia, dalam penyampaian di setiap tesis dan disertasi dan juga di penyampaian di depan umum, jika ingin menyampaikan singkatan terlebih dahulu menyampaikan kepanjangannya. Gitu loh. Kalau misalnya Baru kita singkatannya menyebutkan gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK, Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, ini dan kalau Diatur kayak gitu. ya coba Mas kalau misalnya nulis skripsi dan tesis pasti disampaikan kan, ada kepanjangannya dulu baru ada dalam kurung singkatannya. Oke. Dan kalau ada Ini skripsi atau tesis? ya ini kan debat dan itu termasuk di kepanjangan depan umum. Karena kalau misalnya tidak dijelaskan singkatan itu orang bisa tafsir lain. Ya. SGIE saya kira pertamanya Nggak ada yang tahu juga. saya pikir SGIE saya Ganjar Indonesia Emas. Nah, gitu saya pikirkan seperti itu. Nah, dan kalau misalnya itu kata dalam bahasa asing itu dijelaskan artinya bahasa Indonesianya. Karena kan ini kita di Indonesia. Dan seberapa banyak Mas yang kita tahu. Kita aja SGI aja kita nggak tahu kan. Kalau kita tidak googling dan menjelaskan itu, apalagi jutaan rakyat Indonesia yang mayoritasnya lebih paham bahasa sehari-hari. Ketahui bahwa dua jenis pertanyaan itu adalah orang bertanya orang bertanya dengan maksud ingin mendapatkan informasi Oke. Atau karena ingin ketidaktahuannya dan juga ingin menjelaskan kepada masyarakat, atau orang yang bertanya ingin memperlihatkan kalau dia lebih tahu daripada orang yang ya Gibran menurut Anda yang mana? ya, masyarakat bisa memilih, bisa menilai. Saya tidak ingin menjustifikasi. Ya. Lantas siapakah cawapres yang mendulang sentimen positif dan minim sentimen negatif pada debat cawapres 2024? Tim TV One mengabarkan.